Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, dan beberapa tim saya. Yang pertama Tiara M dengan NIM terakhir 428. Ada Angelia Sumaye dengan NIM terakhir 448 dan Emi dengan NIM terakhir 527. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Odoo. Nah, di mana dalam aplikasi Odoo ini ada beberapa modul yaitu ada sales, accounting, inventory, manufaktur, website, human resource, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang human resource. Nah, di mana human resource itu sendiri ada beberapa submodul seperti expense, time off, dan recruitment, employees, flight, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang employees. Nah, kenapa di sini sudah lain more? Karena pada kesempatan sebelumnya kami sudah mengactivate. Nah, kita lanjut saja, klik employees. Nah, langsung saja kita klik start new. Nah, pada tampilan ini kita memasukkan pengguna utama atau nama perusahaan. Nah, saya langsung saja mengklik ini yang sudah saya input sebelumnya, seperti pengguna utamanya itu kelompok 6, nama perusahaannya itu Toko Buket, email yang digunakan itu Angelia Sumaye, nomor ponselnya itu saya menginput yang ada di sini saja. Nah, language atau bahasa. Nah, pada menu tampilan bahasa sini ada berbagai macam bahasa yang tersedia, mulai dari Prancis dan lain sebagainya. Nah, singkat saja saya memilih bahasa Inggris. Lanjut, ada primary interest atau yang menggunakan. Kita sebagai mahasiswa, jadi kita memilih I'm a student atau pelajar. Nah, pada company size itu karyawan yang dibutuhkan. Nah, kali ini saya memilih 5-20 karyawan. Kita klik start new. Welcome to Odoo. Nah, sembari menunggu, saya akan menjelaskan sedikit fungsi employees. Employees berfungsi sebagai pusat data dan pengolahan informasi seluruh karyawan yang mengolah dalam organisasi. Ini adalah dasar dari human resource atau HR, karena data karyawan digunakan di hampir semua aspek pengolahan SDM seperti payroll, absensi, penilaian kinerja, dan lain sebagainya. Nah, pada tampilan ini kita langsung saja mengklik employees untuk mempersingkat waktu. Nah, pada tampilan ini kenapa ada kelompok 6? Karena kami sudah menginput sebelumnya, yang input pertama tadi, atau pengguna utama. Nah, untuk menambahkan data karyawan lain, kita klik new. Kita klik di sini employees name itu sebagai contoh nama saya Miftahul Jannah, dan di job title itu saya menginput sebagai admin. Dan pada bagian email saya menginput Angelia Sumaye saja, nomor ponsel perusahaan atau nomor ponsel yang aktif. Nah, bagian departemen saya memilih menginput administration. Dan pada job position saya menginput sebagai gudang admin.
kita klik create. Nah, pada bagian manager ini kita menginput Angel, kemudian kita klik create and edit. Bagian create manager ini hampir sama dengan menginput admin sebelumnya atau karyawan sebelumnya. Kita memasukkan title, word email, nomor ponsel perusahaan, dan lain sebagainya. Dan pada departemen di sini saya menginput sebagai sales. Nah, pada job position saya menginput sebagai karyawan. Nah, pada bagian manajer saya menginput kelompok 6 atau pengguna utama saja. Nah, begini kita lanjut create resume line. Nah, pada title ini saya menginput admin saja, sebagai admin saja. Kemudian kita save and close. Nah, kita memilih waktu awal dan akhir, menentukan. Kemudian save and close. Nah, kita kembali ke employees. Nah, ini adalah beberapa data yang sudah kita input seperti Angel, kelompok 6, dan Miftahul Jannah. Nah, di bagian ini kita sudah bisa melihat nama dan title. Nah, kita klik Angel. Di sini kita bisa mengecek email, posisi karyawan itu, dan nomor ponsel. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tiara M dengan NIM 2304411428. Nah, di sini saya akan membahas menu departemen. Nah, seperti ini tampilan utama departemen di tampilan employees. Kemudian kita klik menu departemen ini. Seperti ini tampilan departemen. Bisa kita lihat bahwa di dalam departemen ini sudah ada 2 kelompok kategori pekerjaan, di mana ada administrator dan sales, dan di dalamnya sudah ada karyawan yang telah dikelompokkan. Perkenalkan, nama saya Emi dengan NIM 2304411527. Nah, kemudian saya akan membahas tentang menu reporting. Adapun fungsi dari menu reporting yaitu laporan yang dimana untuk memberikan informasi yang mudah dipahami. Nah, di dalam reporting ada komponen-komponen skill, itu adalah skill jenis keterampilan, contoh ke dalam bahasa, dan lain-lain. Nah, seperti ini tampilannya. Dan kolom ini bisa dicentang untuk memiliki data karyawan secara massal. Baik, perkenalkan, nama saya Angelia Sumai dengan NIM terakhir 448. Di sini saya akan menjelaskan tentang configuration, dan di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, configuration itu berfungsi untuk mengatur hal-hal besar kayak pusat pengaturan di belakang layar. Nah, di dalam configuration ada komponen dalamnya. Di sini kita klik configuration. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, di sini saya akan menjelaskan setting dengan activity plan. Nah, yang pertama itu setting. Kita klik setting. Nah, setting itu seperti ini tampilannya, yang berfungsi untuk mengaktifkan fitur di dalamnya yang kita butuhkan. Nah, seperti inilah tampilan dalam setting. Nah, yang kedua itu activity plan. Yang kedua itu activity plan. Nah, seperti inilah tampilan dalam activity plan. Activity plan itu berfungsi untuk mengatur rencana pelatihan yang diberikan ke karyawan. Seperti inilah tampilan di dalam activity plan. Nah, yang berikut itu ada employee dan ada beberapa komponennya. Ada work location, terus ada working
schedules dan departure reason, dan ada skill types